Tapi kenapa manusia berbohong? Apa memang otak kita ini punya kecenderungan untuk berbohong? Dan kalau iya, apa yang dapat mencegah kita dari berbohong? Penyebab paling besar dalam berbohong adalah untuk menutupi kesalahan kita. Kedua, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Ketiga, untuk keuntungan yang tidak bersifat moneter, seperti pura-pura sakit supaya pekerjaan yang sulit dilimpahkan ke teman. Selain itu, kita juga berbohong demi menghindari orang lain, membangun citra diri yang positif, membuat orang lain tertawa, menolong orang lain, menjaga kesopanan, menyakiti orang lain, dan juga karena kebohongan patologis. Etimologis korupsi yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya rusak, busuk, mengoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Jadi, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Koruptor adalah orang yang melakukan tindakan korupsi. Jenis dan bentuk korupsi. 1. Penyuapan, yaitu tindakan memberikan imbalan kepada pihak lain. Kedua, penggelapan, tindakan kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya orang lain atau organisasi. Ketiga, kecurangan, yaitu kejahatan ekonomi yang disengaja di mana seseorang melakukan penipuan. Keempat, pemerasan, seseorang atau kelompok yang melakukan ancaman kepada pihak lain untuk memperoleh sumber daya dari pihak yang diancam. Kelima, favoritisme, yaitu seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaannya. Untuk memberantas korupsi, sikap apa saja yang diperlukan? Yang Anda perlukan adalah sikap berani, peduli, dan adil. Apakah Anda termasuk orang yang berani memberantas korupsi? Berani berarti tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Jadilah pribadi yang berani. Berani untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan. Pribadi yang berani akan mencegah negeri ini dari korupsi yang sudah merajalela. Siapkah Anda menjadi pribadi pemberani agar negeri ini bebas korupsi? Selain berani, sikap apa lagi yang Anda perlukan? Ya, peduli. Peduli yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Tunjukkan rasa peduli terhadap sesama. Peduli itu penting agar kita bisa berbagi kebahagiaan demi kesejahteraan bersama. Selain itu ada adil. Adil berarti tidak berat sebelah, juga tidak memihak siapapun. Dapat juga dikatakan berpegang pada kebenaran. Keadilan akan membuat negara ini menjadi makmur dan bebas korupsi. Nilai-nilai anti korupsi. Tahukah Anda apa saja nilai-nilai anti korupsi tersebut? Itulah nilai-nilai anti korupsi yang harus diaktualisasikan sebagai upaya kita untuk menjadi pribadi berintegritas. Nilai-nilai anti korupsi biasa disebut juga dengan nilai-nilai integritas. Integritas adalah suatu konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip. Fungsi integritas yang pertama yaitu cognitive function of integrity, yang mencakup kecerdasan moral dan self-insight. Sedangkan self-insight itu sendiri mencakup self-knowledge dan self-reflection. Kedua, affective function of integrity, yang mencakup conscience dan self-regard. Tujuan integritas. 1. Integritas adalah salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. 2. Integritas menjadikan manusia bisa memimpin dan dipimpin. 3. Integritas membuat lahirnya kepercayaan.
4. Integritas bisa melahirkan prestasi. Dengan menumbuhkan nilai-nilai integritas dalam diri kita, maka korupsi dapat dihapuskan. Ayo, kita bersama menumbuhkan integritas sejak dini agar terciptanya Indonesia bebas korupsi.